Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran coding ini ya, coding VR, VX Code VR ini. Ya, di sebelumnya kamu belajar tentang variabel. Jadi saya akan melanjutkan dari eh, pembelajaran yang sebelumnya ya. Di sini juga codingnya saya sudah dibuat, yaitu dari pelajaran sebelumnya, yaitu untuk membuat lingkaran. Jadi kamu perhatikan, sekali lagi perhatikan. Jadi di sini ada beberapa variabel. Saya perbesar ya, saya perbesar. Nah, kamu lihat ada diameter, ada resolusi. Ya, jadi kalau kita set bisa diameternya 300 mm, lalu resolusinya katakan 36 ya, dan kita jalankan. Maka si robot akan membuat lingkaran. Ya, kamu juga lihat ini langkah-langkahnya. Dan setelah itu robot akan kembali ke tengah ya. Jadi kamu tahu tahu dulu ya, ini codingnya yang tentang apa. Nah, sekarang ya, apa hubungannya dengan prosedur ya, di sini dengan subprogram atau prosedur. Sekarang misalnya saya mau membuat tiga lingkaran ya, membuat tiga lingkaran. Jadi yang saya lakukan kalau tidak memakai prosedur ya, kamu kamu perhatikan ya, saya reset dulu. Jadi ini si robotnya ada di sini ya. Nah, ini untuk program untuk membuat lingkaran nih ya, ini ya. Kalau saya tidak memakai prosedur, maka ya saya akan harus memprogramnya robotnya ini nih. Misalnya mundur dulu ya. Mundur katakan 7 700 mili. Nah, setelah itu robot membuat lingkaran pertama. Setelah itu robot maju sedikit, misalnya bukan 700 mili. Dah mana tadi ya? Nah, maju katakan 400 mili. Lalu bikin lagi satu lagi seperti ini ya. Panjang sekali ya, codingnya panjang sekali. Dan yang dibuat adalah lingkaran berdiameter 300-nya. Kita coba ya, kita coba. Ya, nih, mundur dulu si robotnya. Nah, bikin dulu. Nabrak kan nih? Nggak nabrak ya. Kita lihat. Lanjut. Nah, bikin lingkaran kedua. Nah, kamu sini lihat. Ini coding jadi panjang banget ya. Jadi panjang banget. Ya. Dan kita tahu bahwa sebetulnya ini berulang ya. Sebetulnya berulang. Ya mungkin kalau pakai repeat bisa lebih sederhana. Ya, tapi saya di sini bukan mau ngajarin repeat, tapi saya mau ngajarin prosedur ya, atau subprogram. Ya, oke. Dengan membuat dengan sama tujuannya, yaitu membuat tiga lingkaran ini, saya akan membuat program ini, coding ini menjadi lebih sederhana ya. Saya undo dulu ya semua. Saya undo lagi supaya menjadi uh, nah menjadi nah saya menjadi program awal ya, di mana dia hanya membuat satu lingkaran. Nah, di sini kamu untuk memprosedur, kamu perhatikan, kamu bisa mengakses my block ya, make block di sini. Kamu klik make block, nah nanti akan muncul uh, ini. Kamu mau dinamain apa? Kita kita tulis create circle seperti ini ya. Saya belum membahas ini ya, hanya satu dulu ya. Oke, saya klik oke. Nah, kamu perhatikan di layar
editor ini apa? Eh, kok kok error ya? Nah, sudah ada satu kata ya, satu apa ini satu define circle. Kita bisa pindahkan ini define circle ke sini nih. Jadi kita sekelompokkan satu program khusus untuk membuat lingkaran. Di mana nanti kalau perlu lingkarannya kita tinggal tarik. Nih, create circle. Ya, ini akan jauh lebih enak dibacanya. Ya, kita tes nih. Kalau bikin satu gimana? Nah, ya, kamu kamu lihat sendiri. Berarti kan dia pindahkan ke sini ke bagian subprogram. Saya katakan subprogram dari create circle ini. Nah, lalu kalau kalau kita mau bikin 3 lingkaran gimana? Nah, ini jadi memudahkan, sangat memudahkan ya. Kamu lihat. Jadi programnya gampang dibaca. Pertama kita bikin si robotnya mundur dulu kayak tadi ya, reverse 700 mili. Sudah itu create circle. Lalu si robotnya maju 400 mili. Lalu create circle lagi kan. Ya, maju setiap 400 mili. Kalau mau di repeat boleh di sini ya. Pakai kontrol repeat 2 kali misalnya ya. Ya, jadi kan mengulang ya, maju 2, maju 400 bikin, maju 400 bikin. Ya, dan kamu lihat kita nggak perlu bikin blok terlalu banyak ya. Jadi programnya sama persis, tapi sudah sangat memudahkan karena ada satu bagian dari program ini ya, dari blok-blok ini digabungkan menjadi satu perintah saja, yaitu create circle. Ya, kita tunggu si programnya jalan dulu ya. Nah, maju lagi seperti ini. Ya, nah itulah subprogram atau subroutine ya, atau prosedur ya di dalam coding. Jadi jangan lupa kamu juga baca ya slide yang sudah saya buat ya untuk memperdalam apa itu prosedur ya. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan lagi masalah di sini. Saya tambahkan lagi satu kasus ya. Bagaimana misalnya saya mau membuat lingkaran itu ya. Yang paling bawah kecil, yang kedua lebih besar, yang ketiga lebih besar. Ya. Nah, saya hapus dulu ya ini ya. Saya copotin dulu ya. Nah, ini repeatnya saya buang. Jadi sekali lagi, saya mau membuat lingkaran. Yang pertama ukurannya 300 mili. Yang kedua lebih besar 400 mili. Yang ketiga lebih besar lagi 500 mili. Nah, berarti saya harus men-set berulang-ulang ya. Nah, ini supaya enak, saya akan menggeser ini dia variabel yang ini. Nah, sebelum mulai berarti ya, yang lingkaran pertama 300 mili. Lalu, lingkaran kedua saya set diameternya menjadi 500 mili lebih besar ya. Lalu lingkaran yang ketiga saya set lagi. Misalnya 600 atau 700 ya, biar kelihatan ya. Nah, kita lihat. Kita reset programnya. Robotnya mundur. Pertama bikin dulu 300. Ya, nah sudah buat. Kalau kamu nggak ngerti ini jalannya program ini, ya, kamu lihat lagi video saya yang terakhir, ya, yang tentang variabel, ya. Jadi ini blok-blok ini kan ada artinya semua ya. Si robot jalan dulu ke sisi lingkaran,
belok 90, kenapa harus belok ya. Terus komputer juga harus ngitung dulu kelilingnya berapa ya. Untuk itu berkeliling sebanyak resolusinya kita set 36. Nah, oke, kita kembali ya ke permasalahan utama. Baik, ini udah jadi ya. Jadi si robotnya sudah membuat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Ya, nah di sini saya mau kasih lihat sebetulnya prosedur itu bisa dibikin lebih dinamis ya. Nah, kamu lihat di sini. Ya, ini kita kan hanya define create circle ya. Tapi sebetulnya si circle ini bisa dibuat seperti ini ya. Saya pakai bahasa Indonesia di sini. Buat lingkaran dengan diameter ya. Kita pakai bahasa Indonesia dengan diameter. Nah, saya tambahin add input. Berapa? Ya. Di sini saya pakai nama variabelnya diameter. Ya, diameter aja ya. Supaya membedakan nih diameter. Saya klik OK. Nah, sama seperti tadi create circle ya. Sama seperti tadi create circle. Ya, jadi ada yang berbeda sedikit. Programnya sama. Saya duplicate. Yang membedakan adalah, nah ini. Ini ada satu variabel yang dibuat oleh atau khusus untuk prosedur ini atau blok ini. Namanya diameter. Nah, diameter ini saya gantikan variabel diameter ya. Nah, ini variabel diameternya saya copot-copot dulu. Ya, ini diisi diameter. Mana diameter lagi? Nah, ini saya copot lagi ya. Ini saya isi diameter. Ya, jadi variabel diameter ini tidak dipakai sama kita. Ya, saya del semua ya. Ya, digantikan dengan variabel diameter yang khusus dibuat untuk blok ini. Ya, ini variabel ini tidak bisa dipakai di misalnya di blok yang lain ya. Walaupun bisa dimasukkan, tapi ini nggak akan jalan, nggak akan benar jalannya ya. Jadi ini nggak bisa dipakai di luar blok ini. Ya nanti bisa ya, nanti akan error. Oke. Nah, sekarang apa yang membedakan? Ya, kamu lihat. Ya, mirip ya. Ini diameter merah, tapi warnanya merah. Nah, yang membedakan adalah kita tidak perlu ngeset diameter di sini. Ya, ini saya copot dulu ya. Saya copot ya. Oke, kita masukkan seperti ini. Buat lingkaran dengan diameter. Nah, yang pertama berapa? 300. Kita tinggal masukkan angka 300. Sesudah itu si robotnya maju ya. Si robotnya maju 400 mili. Sama seperti yang sebelah. Lalu kita masukkan lagi buat lingkaran dengan diameter 500. Ya. Maju lagi si robotnya. Maju 400 lagi. Lalu kita masukkan perintah paling akhir, yaitu buat lingkaran dengan diameter 700. Ya. Oke. Ini saya taruh dulu ya di sini ya. Karena dicopot dari when started, dia nggak akan dijalanin. Kita tes. Sekali lagi kita tes. Oke, supaya kelihatan. Ini saya taruh dulu di pinggir ya. Nah, ini saya taruh di sebelah ini. Supaya kelihatan ya. Nah, kamu lihat. Saya reset. Oke. Saya jalankan. Ini nggak mau. Ya udah. Geser lagi. Dengan diameter 300. Nah, jadi ini bisa menghemat satu baris lagi ya. Kita nggak usah set diameter lagi, tapi langsung kita masukkan ke dalam si bloknya. Bikin 300. Langsung komputer, oh ya ngerti ya, bikin 300. Bikin 500. Ya. Jadi gitu ya.
Lalu terakhir kita perintahkan si robot untuk bikin 700. Ya, bikin gitu ya. Ya, eh, ini adalah cara membuat prosedur. Ya, saya harap dengan gambaran video ini kamu bisa dengan jelas mengerti apa yang dimaksud dengan subprogram atau subroutine atau prosedur. Ya. Nah, silakan dipelajari dan jangan lupa bikin tugas yang saya berikan. Jadi saya nanti akan memberikan gambar-gambar, kamu usahakan bikin memakai subprogram. Ya, saya tunggu hasilnya. Cek Google Classroom kamu ya, soalnya ada di situ. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bye-bye.